Shalom adik-adik, selamat datang di sekolah minggu online Gereja Kristus Sarua Permai. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum kita ibadah sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik sudah makan dan mandi supaya adik-adik lebih segar dan fokus ikut ibadah sekolah minggu. Yang kedua, berpakaian nyaman dan juga rapih ya. Yang ketiga, siapkanlah ruangan nyaman dan tenang supaya bisa beribadah dengan baik tanpa diganggu dengan suara yang lain. Dan yang keempat, siapkanlah hati dan pikiran untuk ikut ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online Gereja Kristus Sarua Permai bersama Kak Windy dan Kak Evelyn. Hari ini kita mau ngapain sih Kak? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dong Kak. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau ngangkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita yang akan dipimpin doa oleh Kak Evelyn. Oke, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Sekarang kami ingin ibadah, kiranya Engkau memberkati dan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik mari kita semangat-semangat lagi dan angkat pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
kita mau mendengarkan cerita Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Ajarku Mengerti. Sini aku bukain Sam. Nah, udah bisa ngeliat lagi kan? Coba perasaan Sam gimana tadi pas nggak bisa ngeliat? Sam takut kak, Sam takut jatuh. Semuanya soalnya gelap, Sam jadi nggak bisa lihat apa-apa. Betul banget Sam. Tapi Sam, kebayang nggak sih gimana perasaan orang-orang di luaran sana yang nggak bisa melihat? Iya kak, kasihan ya kak mereka. Tapi mereka hebat dan kuat ya kak, karena mereka walaupun nggak bisa lihat, mereka tetap bisa beraktivitas. Betul banget Sam. Tapi Sam tahu nggak sih kalau misalnya Tuhan Yesus tuh pernah menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat loh. Serius kak? Serius. Wah, saya belum tahu kak. Coba gimana ceritanya kak? Penasaran nggak sama cerita kakak? Penasaran banget. Ayo kak cerita. Oke deh, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa telah menyertai kami semua selama seminggu ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan sehingga kami di sini bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu via online. Tuhan Yesus, berkatilah juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu agar bisa menyampaikannya dengan baik, dan berkatilah juga adik-adik yang akan mendengarkannya agar mereka bisa mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Kau selalu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi adik-adik dan Sam, saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di dekat kota Yeriko bersama murid-muridnya. Kemudian ada seorang buta bernama Bartimeus sedang duduk di tengah jalan sambil mengemis. Wah, kasihan ya kok Bartimeus. Nah, karena kedatangan Tuhan Yesus, keadaan menjadi sangat ramai dan banyak orang-orang lewat. Kemudian Bartimeus menjadi bingung. Lalu ia bertanya kepada salah satu orang di kerumunan itu. "Apa itu?" tanyanya. Orang itu menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Nah, menurut Sam, kira-kira Bartimeus tahu nggak ya tentang Tuhan Yesus? Kalau menurut Sam kayaknya enggak deh kak. Kan dia nggak bisa ngeliat. Ternyata Bartimeus tahu loh Sam tentang Tuhan Yesus. Ia mencari tahu tentang Tuhan Yesus, bahkan ia mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus lewat, Bartimeus langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wah, Bartimeus hebat ya kak. Berarti selama ini ia mencari tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus meskipun dia nggak bisa lihat.
Betul banget, Sam. Nah, saat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," orang-orang banyak di sekitarnya malah menegurnya untuk diam. Ih, jahat banget ya Kak mereka. Padahal kan mereka tahu kalau Bartimeus itu sakit, dia nggak bisa lihat. Iya, Sam, tapi ternyata itu tidak membuat Bartimeus berhenti loh. Ia malah semakin semangat dan teriakannya semakin lantang berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Wah, Bartimeus pantang menyerah ya Kak. Terus Kak, Tuhan Yesus dengar seruan Bartimeus nggak Kak? Tentu saja Tuhan Yesus mendengar seruan pertolongan orang buta itu, Sam. Tuhan Yesus selalu memerintahkan agar Bartimeus dibawa ke hadapannya, dan saat Bartimeus sudah berada di dekatnya, Tuhan Yesus segera bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu Bartimeus segera menjawab dengan lantang, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kemudian kata Tuhan Yesus kepada Bartimeus, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Kemudian Bartimeus langsung mengikut Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah bersama seluruh rakyat di sana yang menyaksikan peristiwa itu. Keren banget ya, Sam, Tuhan kita. Wah, keren banget Kak, Tuhan Yesus emang Allah yang luar biasa ya. Tapi Kak, kok Tuhan Yesus bilang yang menyelamatkan Bartimeus itu adalah imannya sendiri? Padahal kan yang menyembuhkan Bartimeus Tuhan Yesus Kak. Pertanyaan bagus, Sam. Tapi sekarang kakak tanya dulu sama Sam. Kira-kira menurut Sam, Bartimeus pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung gak ya? Bartimeus pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat gak ya? Enggak Kak, kan Bartimeus juga nggak bisa lihat. Tapi kok Bartimeus bisa yakin ya, Sam, kalau misalnya Tuhan Yesus bakal menyembuhkan dia? Disitulah Sam dan adik-adik hebatnya Bartimeus. Ia memiliki banyak keterbatasan, tidak bisa melihat, hidupnya tidak berkecukupan, tapi ia memiliki iman yang sangat kuat sehingga ia bisa dengan sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya walaupun dia belum pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Wah, benar juga ya Kak. Nah, Sam dan adik-adik percayakan kalau ada Tuhan Yesus di hati kita yang akan selalu mendengarkan kita walaupun sebelumnya kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Percaya Kak. Sam dan adik-adik semuanya sangat hebat, kalian keren. Nah, kira-kira Sam ada permintaan apa nih kepada Tuhan Yesus seperti Bartimeus tadi? Saat ini Sam cuma mau minta kesembuhan untuk Mama Kak. Sam mau berdoa untuk Mama yang lagi sakit. Sam percaya Tuhan pasti bisa sembuhin Mama. Oke Sam, abis ini kita berdoa untuk kesembuhan mama kamu ya. Kita harus yakin kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan mama kamu dan akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Apapun yang adik-adik inginkan saat ini, mintalah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus akan selalu mendengarkannya. Percayalah kepada kasih karunia Tuhan Yesus yang akan selalu menyayangi kita. Oke Kak, Sam juga mau seperti Bartimeus yang imannya sangat kuat dan percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Saya mau selalu berdoa dan mengatakan apapun yang saya merasakan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan selalu mendengarkan Sam. Ya kan Kak? Betul banget Sam, Sam keren deh. Kakak percaya adik-adik di rumah sana juga punya keinginan yang sama dengan Sam kan? Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mengingat ayat hafalan minggu ini ya, yang terambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk Sam, kita ulangi sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa telah mengajarkan kami tentang banyak hal. Terima kasih atas ajaran-Mu ya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk selalu percaya ya Tuhan Yesus kepada pertolongan-Mu dan kasih karunia-Mu. Sekarang kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Mama Sam. Semoga Engkau mengizinkan ya Tuhan Yesus agar Mama Sam dapat sembuh dan Sam dan keluarga bisa kembali seperti semula. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Engkau selalu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kreativitas. Yeay. Nih kakak udah punya gambar Bartimeus, orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tugas adik-adik tinggal mewarnai saja gambar ini dan jangan lupa nanti di bawahnya tulis ayat hafalan yang sudah kita baca bersama-sama tadi.
Setelah itu, jangan lupa minta tolong mama, papa, atau kakak adik-adik untuk memvideokan adik-adik sambil memegang gambar ini sambil membacakan ayat firman Tuhan yang tadi juga sudah kita bacakan. Gampang banget kan, Sam? Wah iya Kak, gampang banget. Abis ini saya mau langsung ngerjain Kak. Oke, Sam. Nah, sebelum kita pamit nih, kita mau lihat dulu kreativitas minggu lalu dari adik-adik. Yuk, kita lihat. Yuk. Yohanes 4 ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab aku sendiri telah mendengar bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Sekarang Claudi dan Sam pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Yang harus kita pelajari di sini adalah kita harus tetap percaya meskipun di dalam keterbatasan, karena Allah kita besar dan tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, hari ini kita mau menutup ibadah kita adik-adik, kita mau mengangkat pujian Percaya Saja.